warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, saya Desi Putriana, CGP Angkatan 10, SMP Negeri 3 Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan yang memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun pendidikan pada hakikatnya menuntun dan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja tanpa memperhatikan aspek yang lainnya. Saya juga hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja tanpa memperhatikan karakter siswa. Saya juga hanya mengejar ketuntasan materi atau kurikulum dalam pembelajaran tanpa memperhatikan pemahaman siswa. Dan juga sebelum saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menggunakan metode teacher center dalam pembelajaran, yang mana seorang gurulah yang berperan dan aktif dalam pembelajaran di kelas. Dan saya juga menganggap bahwa jika seorang siswa telah lulus KKM, maka pembelajaran dinyatakan berhasil. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga sebagai guru haruslah menjadi fasilitator bagi siswa, ikhlas dan penuh kesabaran dalam pembelajaran sehingga menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya juga harus segera menerapkan pembelajaran yang merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dan melibatkan murid sesuai dengan metode student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Dalam proses pembelajaran, saya juga tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.